Peluang besar Yusril Iza Mahendra menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju merupakan poros tengah karena punya ceruk suara yang berbeda satu sama lain. Ada partai nasionalis, ada partai yang konstituennya kalangan profesional, dan ada partai religius. Setidaknya sekarang Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan beberapa partai pengusungnya, diantaranya PBB, PAN, Golkar, Gerindra, Gelora, Prima, PSI, Garuda, dan yang terbaru masuknya Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju. Kuatnya dukungan terhadap Capres Prabowo dalam perhelatan pemilu 2024 tentunya harus diimbangi dengan figur bacawa pres yang kualitas kepemimpinan dan latar belakang politik yang sama. Prabowo disandingkan dengan Yusril Iza Mahendra, sangat amat mungkin mendapatkan peluang besar untuk menang dan memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari keduanya adalah figur yang karismatik, berpengalaman, teruji, pintar, dan visioner. Maka tak heran bahwa bacawa pres Yusril dari Partai Bulan Bintang digadang-gadang mampu mendongkrak elektabilitas Capres Prabowo. Tentunya bukanlah isapan jempol semata, Yusril berpeluang besar menjadi cawapres Prabowo. Bahkan beliau menjadi satu-satunya nama yang secara terang-terangan didukung oleh Jokowi maju dalam perhelatan pemilu 2024. Dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Beberapa poin yang menjadi peluang besar Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra cocok mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Di antaranya, pertama, dari sisi kapasitas, Yusril sudah kenyang pengalaman bahkan dari berbagai era kepemimpinan di Indonesia. Dalam dunia politik, Yusril dipandang sebagai sosok yang sudah memiliki banyak pengalaman. Yusril Iza Mahendra merupakan seorang pakar hukum tata negara dan juga politikus. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang selama beberapa periode. Selain itu, Yusril pernah menjabat sebagai menteri di 3 kabinet yang berbeda. Pertama, Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang ketiga, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran 5 Februari 1956 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karirnya di bidang akademik terbilang cemerlang, hingga ia dinobatkan sebagai guru besar hukum tata negara pada tahun 1998. Pada masa reformasi, Yusril merupakan sosok yang mendukung perubahan politik. Ia bersama sejumlah tokoh menuliskan pidato pengunduran diri untuk Presiden Soeharto. Pada masa itu, Yusril berperan besar terutama ketika berusaha mengatasi krisis politik pada tahun 1998 dan menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara terhormat dari jabatannya demi kebaikan dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Kemudian pada tahun 1999, Yusril menjadi salah satu calon presiden yang berkontestasi di MPR. Ketua MPR saat itu, Amin Rais, membentuk poros tengah mendukung Gus Dur sebagai calon presiden. Keputusan ini dikeluarkan setelah MPR menolak seluruh pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Selain Yusril, nama lain yang dinominasikan yaitu Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri. Pada pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.
Menurut fakta sejarah, pada saat Amin Rais menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemilihan presiden yang kala itu dilakukan oleh DPR dan MPR sepatutnya dimenangkan oleh Yusril Iza Mahendra sebagai calon tunggal. Karena berdasarkan masa pendaftaran calon presiden 1999 ditutup pada pukul 7 pagi, Yusril telah mendaftar sebelum pendaftaran ditutup. Berkas-berkas persyaratan pun telah diserahkan ke pihak MPR. Pada waktu pendaftaran ditutup, tidak ada orang lain yang mendaftar sebagai calon presiden selain Yusril. Yusril mengetahui hal tersebut karena berada di gedung MPR memantau siapa yang akan mendaftar. Seseorang yang ingin mendaftar menjadi capres mesti menyerahkan sejumlah berkas. Itu termasuk berkas yang menyangkut kesehatan, tidak sedang terjerat kasus hukum, tidak sedang pilot, dan tidak terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Yusril telah menyerahkan semua berkas tersebut, sementara Gus Dur tidak menyerahkan apa-apa. Begitu juga dengan Megawati. Namun semua berlanjut. Sidang paripurna MPR lalu dimulai pada pukul 9 pagi. Agenda sidang yakni pemilihan presiden. Yusril kaget karena Amin Rais yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR mengatakan bahwa ada 3 calon presiden yang akan dipilih. Mereka adalah Gus Dur, Megawati, dan Yusril. Menurut penuturan Amin, ketiga calon presiden telah menyerahkan berkas-berkas syarat pendaftaran. Saat itu Yusril bisa saja menginterupsi dan mengatakan bahwa Amin Rais berdusta. Yusril bisa saja membeberkan bahwa Gus Dur dan Megawati tidak memenuhi syarat karena telah melewati masa pendaftaran dan sepengetahuan Yusril tidak menyerahkan sejumlah berkas. Namun Yusril tidak teriak dan diam saja karena mengetahui keputusan dalam rapat pleno untuk umum dan sifatnya mengikat. Artinya Yusril yang saat itu memenuhi syarat di tengah jalan didesak mundur dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Bahwa saya mengundurkan diri. Saya mohon maaf. Karena pengunduran dirinya itulah, Gus Dur terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian dalam pidato pengunduran dirinya, ia mengarahkan dukungan untuk Gus Dur demi ukhuwah Islamiyah. Kalau tidak karena keikhlasan hati seorang Yusril Iza Mahendra yang rela mundur dari satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat dalam sidang MPR kala itu dan memberikan kesempatan pada Gus Dur untuk menjadi kandidat yang terpilih, maka tentunya saat itu Yusril telah menjadi seorang Presiden Republik Indonesia keempat. Setelah Gus Dur terpilih menjadi presiden, ia ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman, Hukum, dan HAM. Yusril dapat dikatakan seorang intelektual dan politisi yang pernah 3 kali menjabat menteri strategis di bawah 3 presiden yang berbeda tanpa rekam jejak yang celah dari ketiganya. Tentu Yusril dapat menjadi backup Prabowo yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan di Indonesia. Kedua, seorang cendekiawan dan guru besar yang menjadi pakar hukum tata negara. Yusril Iza Mahendra meneruskan tradisi kecendekiawanan Melayu dari keluarganya yang mendalami filsafat, agama, hukum, seni, dan kesusastraan. Ia mendalami filsafat hingga jenjang S3 di program Pascasarjana Filsafat FIB Universitas Indonesia. Yusril juga pernah mengikuti program Pascasarjana bidang filsafat pada Graduate School of Humanities and Social Science University of the Punjab di Lahore, Pakistan, dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam ilmu politik dari University Sains Malaysia di Penang tahun 1993. Ia dikukuhkan menjadi guru besar atau Profesor Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada tahun 1998. Ia pernah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asia Afrika II di Jakarta. Yusril juga beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia
ke Persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yusril juga pernah menjadi presiden dari ASEAN Africa Legal Consultative Organization atau AALCO yang bermarkas di New Delhi, India. Sehingga Yusril menjadi sangat pas apabila disandingkan dengan Capres Prabowo yang memiliki karisma dan kemampuan di bidang geopolitik sesuai dengan tuntutan zaman ke depan dengan rekam jejak karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Prabowo yang berjiwa militer membutuhkan sosok Yusril sebagai pakar hukum tata negara? Jawabannya adalah karena hanya dengan sosok pakar hukum tata negara, sebuah mekanisme pengelolaan negara dapat menjadi benar dan tepat. Aspek ini dinilai menjadi elementer bahwa ke depan bangsa Indonesia membutuhkan hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana cara mengelola sebuah negara. Demokrasi di Indonesia akan menjadi ideal apabila atas dasar hukum atau konstitusional demokrasi. Jadi peran Yusril sebagai pendamping Prabowo nantinya dapat menjadi tonggak penyokong sistem pemerintahan oleh hukum. Artinya hukum dapat dijadikan rujukan oleh setiap kebijakan pemimpin negara nantinya. Dalam hal ini untuk Capres Prabowo. Ketiga, Yusril adalah sosok Islam moderat yang tak mungkin jadi ekstremis kanan, apalagi kiri. Sosok Yusril adalah seorang yang toleran. Yusril dapat menghargai kemajemukan yang ada di bangsa yang besar ini. Menurut Yusril, negara ini tetaplah negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegaranya. Maka, dengan pandangan Yusril yang demikian, tak heran apabila Yusril menjadi dapat diterima oleh semua politisi Islam, baik Islam modernis dan tradisionalis. Dari rekam jejaknya, setidaknya bersama para reformis Muslim, dia mendirikan partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai yang dianggap sebagai penerus cita-cita perjuangan Partai Masyumi ini digagas oleh 22 ormas Islam. Lahir dari rahim reformasi, Partai Bulan Bintang berdiri pada tanggal 17 Juli 1998. Dideklarasikan sebagai partai politik di Masjid Al-Azhar, Jakarta pada tanggal 26 Juli 1998. Mengemban mimpi meneruskan visi dan misi Masyumi, Partai Bulan Bintang menetapkan Islam sebagai azas partai hingga saat ini. Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga sekarang. Sehingga Yusril menjadi sosok figur Islam moderat yang mampu berada pada poros tengah, dekat dengan NU dan juga Muhammadiyah. Setidaknya Yusril dekat dengan ulama NU, keluarga Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sejak PAUD, Gus Dur, dan Gus Solah. Dia juga dikenal dekat hubungannya dengan para kiai langitan, sejak Kiai Haji Abdullah Faqih sampai putranya yang sekarang mengasuh pondok pesantren langitan, Kiai Haji Ubaidillah Faqih. Yusril juga sangat dekat dengan Kiai Haji Said Agil Siraj. Sementara di kubu Muhammadiyah, Yusril aktif di Majelis Hikmah PP Muhammadiyah masa kepemimpinan A.R. Fakhruddin dan aktif pula mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari ketiga poin itu, kita harus optimis bahwa Yusril Iza Mahendra memiliki peluang besar untuk menjadi cawapres Prabowo dalam koalisi Indonesia Maju. Prabowo secara elektabilitas dan popularitas sudah tinggi dengan jumlah kapital melimpah dan partai penyokong yang kuat, yaitu terbesar dari pasangan lain sejumlah 207 kursi DPR. Secara militer, Indonesia membutuhkan pemimpin yang jelas-jelas memiliki kapabilitas pertahanan negara yang kuat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Maka sosok Yusril Iza Mahendra dikatakan menjadi pelengkap Prabowo, khususnya pada sisi lain, dari sisi kapasitas. Yusril sudah kenyang pengalaman, bahkan dari berbagai era kepemimpinan di Indonesia. Beliau seorang intelektual
dan politisi yang pernah 3 kali menjabat menteri strategis. Di bawah 3 presiden yang berbeda tanpa rekam jejak yang celah dari ketiganya, Yusril dapat menjadi kekuatan untuk membantu komunikasi yang baik secara akademis dengan bekal kemampuannya sebagai mantan menteri di berbagai era kepemimpinan presiden terdahulu dan juga seorang cendekiawan guru besar. Aspek lain yang dinilai menjadi elementer bahwa ke depan bangsa Indonesia membutuhkan hadirnya sosok yang memahami hakikat bernegara serta bagaimana cara mengelola sebuah negara. Demokrasi di Indonesia akan menjadi ideal apabila atas dasar hukum konstitusional demokrasi, jadi peran Yusril sebagai pendamping Prabowo nantinya dapat menjadi tonggak penyokong sistem pemerintahan oleh hukum. Artinya hukum dapat dijadikan rujukan oleh setiap kebijakan pemimpin negara nantinya. Dalam hal ini untuk Capres Prabowo, Yusril dapat mewakili kelompok di luar Jawa sebagai seorang Melayu Minangkabau yang lahir dan besar di Belitung sebagai simbol perekat persatuan dan kesatuan bangsa kita yang majemuk. Prabowo meskipun mempunyai ibu asal Manado, namun secara kultural lebih dianggap Jawa. Yusril dapat menjadi jembatan ke masa Islam di Indonesia. Jika dipetakan, Yusril memang sudah lama dekat dengan kelompok Islam. Dalam membangun hubungan luar negeri, nantinya Prabowo membutuhkan sosok yang mampu memiliki hubungan dekat dengan negara Timur, khususnya negara Islam. Karena terkait hubungan internasional, sejauh ini Prabowo lebih dekat dengan negara Barat. Maka untuk menutup celah itu, Yusril Iza Mahendra adalah puzzle yang penting, mengingat Yusril tidak hanya aktif di ASEAN, tetapi juga aktif di Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam memantau pelanggaran HAM umat Muslim di Tiongkok pada tahun 2018. Kali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Insya Allah sekali ini insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siap untuk menang? Siap untuk menang? PBB!